Dipersembahkan oleh Emco. Cibiru Leo. Barangkali hanya sebagian orang saja yang faham jika ditanya di mana letaknya daerah ini. Namun akan berbeda jika langsung disebut nama Mang Duyeh. Hampir semua orang, terutama mereka yang berkecimpung dalam seni wayang golek, mengenal dengan sangat baik pria asal Cibiru Leo, Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Untuk berkunjung ke rumahnya, kami pun melewati gang yang dindingnya penuh dengan grafiti tokoh-tokoh wayang. Tak jauh dari mulut gang sudah tampak sebuah workshop sederhana, terdiri dari 2 ruang tempat memproduksi berbagai produk wayang golek. Bahwa di Cibiru inilah jenis wayang golek yang menjadi ikon masyarakat Jawa Barat ini dilahirkan. Tokoh cikalnya itu asalnya Uyut Darman itu dari Tegal. Yang bikin wayang cepak dulunya yaitu Uyut Darman hijrah ke Cibiru atau ke Kabupaten Bandung. Sudahnya hijrah ke Bandung, Uyut Darman itu bikin wayang sampai mancanegara. Ya dikatakanlah udah jadi buku dunia itu ya, itu Uyut Darman. Nah, di situ sesudahnya Mang Ujang Darka yang ada di Cibiru, terus ada lagi generasinya ke Mang Ujang Taryat. Dari Mang Ujang Taryat itu generasinya habis ya. Sekarang udah meninggal dunia. Ya diteruskan ke bapak, teman-teman bapak ada yang bikin kerajinan yang sampai sekarang, tapi itu udah meninggal semuanya. Ya, kepiawaian Mang Duyeh membuat wayang telah membuat banyak dalang ternama memesan wayang darinya. Lekuk ukiran yang sangat detail, rapi, dan pengecatannya yang sangat halus dan solid membuat hampir semua dinasti dalang Jawa Barat seperti Amung Sutaria, Abah Sunaria, dan lainnya menggunakan wayang karyanya. Dalam perjalanannya berkarya, Mang Duyeh pun dipertemukan dalam sebuah pameran dengan seorang dalang terkenal yang sangat kreatif dan inovatif. Dia adalah Ki Entus Susmono, dalang terbaik Festival Wayang Indonesia asal Tegal, Jawa Tengah. Ki Entus sendiri selama ini dikenal sebagai dalang yang syarat akan terobosan, yang kadang memicu kontroversi. Penerima gelar Dr. Honoris Causa bidang seni dari International University of Missouri, USA ini pernah mementaskan berbagai jenis wayang ciptaannya, mulai dari wayang santri, wayang Batman, wayang tokoh-tokoh politik, dan wayang Teletubbies. Waktu Bapak pameran di Jakarta di Kota Tua, waktu pameran wayang Indonesia ada Ki Entus. Katanya, Mang, saya mah belum pernah beli wayang di tempat pameran katanya. Kak Mang katanya bisa beli wayang ya. Udah aja katanya, Mang. Ke rumah saya katanya, ke kantor dinas saya. Ki Entus minta bikin wayang. Bagaimana katanya ini wayang golek sama wayang cepak, kalau disatukan bagaimana katanya ya. Ki, kalau saya bisa saja, tapi saya minta waktu 1 minggu ya, kata saya. Nah situ wayang masih belum dikasih nama, ini wayang apa gitu ya. Mukanya muka wayang cepak, ke atasnya wayang golek, wayang Jawa Barat, kan bingung gitu ya. Nah di situ
Kita ngobrol-ngobrol, Mang bagaimana, katanya udah aja lah. Ini kasih nama katanya wayang Wanda. Kan ini masih saudara katanya Mang sama saya gitu ya. Akhirnya jadi ketemu di situ. Dari pertemuannya itu pun kemudian disepakati pembuatan wayang Wanda. Menurut bagian-bagian tubuh yang mewakili asal daerahnya, yakni wayang golek Jawa Barat dan wayang cepak Jawa Tengah. Nah kalau ini asli wayang cepak, ya dikombinasikan ke sini. Ini cuman diambil mukanya, ya diambil mukanya. Tapi kesininya kan bentuk asli wayang golek. Ya di sini bentuknya. Tapi mukanya ini wayang cepak mukanya. Ya. Nah kalau dibandingkan dengan ini, nah ini aslinya wayang Sunda. Jadi dilihat kayak ini kan nyengirnya kayak orang ya. Nah nyengirnya kayak orang. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau wayang Sunda jadi manisnya kelihatan. Tapi kan kalau ini seperti wayang kulit. Kayak wayang kulit yang ini. Tapi kalau ini kayak wayang orang. Ya, itu di situ perbedaannya gitu. Perbedaannya. Maka itu Ki Entus tertariknya di situ. Jadi katanya, wah ini bagus katanya, Mang. Katanya. Ini mahkotanya yang dikatakan mahkota Sunda atau Jawa Barat. Khas Jawa Barat, ya. Ya ini mahkotanya asli wayang cepak. Nah, cuman kalau ini wayang cepak, pakaiannya juga cuman begini, ya. Tapi kalau wayang golek udah mewah, pakaiannya kayak ini. Kalau wayang golek. Jadi pakaiannya kan ini kan bisa dipakai untuk pentas dalang, bisa dipakai hiasan juga sama. Ya. Jadi ini ada bedanya. Gitu. Nah sekarang si wayang itu yang udah jadi wayang Wanda, yang ini pakaiannya jadi ke sini. Dipakainya kayak ini. Coba biar kepalanya ini. Ya biar ya ini harus sama ya. Sumputkeun lah euy. Di sini ngalieun. Biar gini aja ya. Nah kayak ini. Nah yang ini. Ini ada bedanya ya. Tuh. Dilihat dari sini. Ini sama Arjuna. Terus dilihat mukanya. Ya, jadi ada bedanya yang sebelah sini. Ada kelihatan. Nah, jadi pakaiannya kayak ini. Kalau udah jadinya. Jadi tetap pakaian sama tangan asli Jawa Barat. Cuman mukanya aja gitu. Dipersembahkan oleh Emco. Usia Mang Duyeh memang sudah di atas 60 tahun. Tapi gerakan tangannya masih sangat terampil mengukir detail-detail wayang. Kecakapan ini pula lah yang membuat sosok Mang Duyeh belum bisa tergantikan oleh para pengrajin wayang lainnya. Barangkali sekarang ini hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa menyamai keahliannya. Berangkat dari nilai-nilai ketekunan, kejujuran, dan keadilan, Mang Duyeh memproduksi setiap wayangnya. Kalau menurunkan misalnya bisa bikin wayang, itu harus tekun dulu. Tekun, kesabaran, dengan kehidupannya, keadilan, kesabaran, keterampilan. Kalau kita misalnya masih yang punya nafsu misalnya, ya, aduh kita ya sering amarah, itu jangan. Kan ini yang dipakai pisau. Pisau kan lebih tajam dari silet. Pisau goloknya juga sama. Nah di situ kalau kita tidak bisa membendung nafsu, itu tidak mungkin bisa bikin wayang. Karena barang tajam semuanya. Jadi harus tekun dengan kesabaran, keadilan. Masalahnya kan yang dikatakan gini lah. Kalau pertama bikin wayang, yang ini misalnya
Wah, saya udah bisa bikin wayang misalnya, cek gitu ya, baru bisa bikin wayang. Kan ini ada buang, untuk dibuang, dibuang, langsung dibuang. Terus bikin lagi, udah dicat misalnya. Dan di situ ada tiga macam. Yang satu lagi udah dibuang, udah jadi. Yang satu lagi, saya minta wayang, dikasihkan wayang. Itu belum sampai tujuan jadi uang. Nah, di situ ada lagi, waduh ini salah saya. Wah, udah aja dibakar aja lah. Jangan sampai ke situ, kan di situ. Keadilan, ketenangan, keterampilannya di situ harus ada. Tahap-tahap pembuatan wayangnya sendiri diawali dengan pemilihan bahan dasar kayu. Jenis kayu haruslah albasiah atau kayu lame. Karena dua jenis kayu ini memiliki pori-pori kayu yang tidak terlalu besar dan tahan serangga pemakan kayu seperti rayap. Ini kalau pembikinan wayang dari kayunya, kalau di Jawa Barat yang dipakai ada dua macam, ada kayu albasiah, ada kayu lame. Kalau kayu lame untuk wayang kecil, tapi kalau albasiah yang dipakai untuk wayang dalang. Yang ini diprosesnya lama. Jadi ini 3 bulan baru dibikin wayang, tapi itu untuk dalang. Beda lagi dengan untuk hiasan. Misalnya kalau untuk hiasan, kita misalnya nebang kayu, kita langsung diragaji, kita langsung dibakal, langsung itu dicat, itu ya misalnya. Kan itu cat dasarnya juga kan itu lebih jelek. Maka catnya cat pertama, finishingnya itu cat tembok dulu, langsung dicat apian ya, itu untuk wayang hiasan. Tapi kalau untuk wayang dalang, yang tadi dikatakan dempulnya juga isamo, make dana gloss semuanya. Jadi harus proses kayunya yang bagus. Dengan umurnya kayu 11 tahun atau 12 tahun ini baru dipakai. Tapi kalau untuk hiasan itu kayu cuma 6 tahun atau 5 tahun udah dipakai. Setelah memilih jenis kayu yang tepat, barulah dimulai pengerjaan wayang tersebut. Jadi enggak semuanya bisa bikin wayang untuk dalang. Karena yang satu, untuk apa misalnya bikin wayang yang besar segini kalau enggak laku? Kan itu namanya produksi. Kalau produksi udah aja yang kecil aja lah. Misalnya sekarang bikin wayang, sekarang jadi, sekarang langsung dijual, mentahannya juga bisa laku. Tapi kalau bisa bikin wayang kayak Bapak di sini, ini lambat waktunya. Kecuali ada pesanan. Tapi kalau di sini tidak berhenti. Masalah pesanan itu terus mengalir sampai sekarang. Enggak sampai seperti orang lain kan, waduh katanya enggak ada pesanan itu. Enggak, kalau memang terus gitu ya. Setelah pembuatan wayang dan aksesorisnya sudah selesai, proses produksi pun melangkah pada satu tahap yang justru paling menentukan, terutama pada wayang-wayang yang disediakan dan akan dimainkan oleh para dalang. Menggunakan istilah Mang Duye, wayang-wayang tersebut sebelum diberikan pada pemesannya, para dalang harus diisi dulu. Kayak ini bikin Arjuna, ini langsung diisi hodam, tapi itu dikatakan ke Umang, ini yang harus masuk misalnya. Ke Arjuna, masuk ke Arjuna. Itu hodamnya. Nah, langsung lagi misalnya ke si Cepot, langsung masuk ke si Cepot waktu itu di ritualan. Nah, udah gitu langsung itu dipakai ku dalang. Maka itu kalau bikin wayang harus hati-hati. Kadang-kadang yang bikin wayang itu kalau bahasa Sundanya itu owah, kalau zaman sekarang kan itu stres ya, atau gila ya. Maka itu kalau bikin wayang harus hati-hati, harus dengan ilmunya. Kalau enggak dengan ilmunya, bisa bikin wayang, itu baru ketahuan, baru ada keselamatan, baru itu ada lebihnya. Tapi kalau misalnya kita bikin wayang asal jadi aja memang ya banyak, itu enggak jadi uang.
kadang-kadang orang itu dipakai macam-macam lah, dipakai perjalanannya kesalahan bagaimana gitu ya. Akhirnya oh si ini tukang wayang, tapi akhirnya itu nggak jadi. Nggak jadi tukang wayang. Jadinya asal. Nah, satu itu. Yang kedua, yang seperti dalang. Kenapa dalang dikatakan dekat sama dewanya atau sama hodamnya? Itu betul. Itu bersamaan dengan tukang wayang. Tukang wayang juga sama. Nah, di situ yang dikatakan kalau kepada dalang begini, dalang nyuk maning wayang, wayang nyuk maning dalang. Kan itu udah tuker sukmanya ya atau isinya. Nah, di situ. Jadi hodamnya itu masuk di situ. Itu sebetulnya kalau dilihat nggak kelihatan, tapi kalau ke orang tahu itu sebetulnya masuk. Pembuat wayang dan dalang adalah dua sosok yang tak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Dipersembahkan oleh Emco. Pengembaraan selama puluhan tahun mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk melestarikan pembuatan wayang dilakoni Mang Duyeh lewat berbagai ujian hidup. Dia tak selamanya sukses, pernah pula menelan pil pahit. Di satu masa di awal tahun 90-an, Mang Duyeh lewat payung Yayasan Sanding Kusuma berhasil membuat padepokan di tempat yang baru di kawasan Lembang, Bandung Utara. Ribuan pesanan wayang golek dari dalam dan luar negeri datang silih berganti. Mang Duyeh pun mampu menciptakan peluang kerja bagi puluhan pengrajin wayang. Belum lagi ratusan murid yang pernah berguru padanya dan kemudian melanjutkan usaha mereka sendiri. Ya, profesi sebagai pembuat wayang sesungguhnya cukup menggiurkan jika dijalani secara serius. Untuk pengecat wayang yang sudah mahir misalnya, satu buah wayang bisa dihargai Rp100.000. Jika sehari bisa menyelesaikan 5 buah saja, sudah lebih dari cukup untuk biaya sehari-hari. Namun demikian, krisis ekonomi kemudian datang menghancurkan segalanya. Berkurangnya permintaan dan modal produksi kemudian membawa kembali Mang Duyeh dan krunya kembali ke Cibiru. Meski usahanya tak lagi sebesar dulu, beragam pesanan tetap mengalir. Bahkan Mang Duyeh kerap diundang ke luar negeri untuk memamerkan wayang karyanya seperti ke Turki dan Jepang. Di dalam negeri, salah satu karyanya yang dibuat 2 tahun lalu dan sangat menarik adalah 2 buah wayang setinggi 3 meter. Patung wayang ini kini dipajang di Museum Wayang Jakarta. Nah, di situ orang-orang Museum Wayang Indonesia datang ke sini waktu 2012 ya, waktu 2012. Nah, bawa bukunya pertamanya ke provinsi atau ke Jawa Barat, udah aja lah ke Jawa Barat. Itu bawa buku, katanya ini betul Mang Duyeh pengrajin wayang, itu dibawa bukunya. Oh ini betul katanya, keturunan. Ya kalau gitu mah. Udah dari situ terus ke ASTI, ke SMKI. Itu betul Mang Duyeh katanya pengrajin, itu keturunan. Terus Kak Asep Sunandar, itu masih ada Asep Sunandar ya 2012. Itu betul katanya, udah aja ke Mang Duyeh aja gitu, langsung ke sini. Dari Museum Wayang Indonesia datang ke sini. Mang katanya ini betul Mang, ya itu 8 orang yang datang. Nah di situ Mang katanya mau ikut enggak katanya pameran di Museum Fathahillah di Kota Tua katanya. Kata Mang nggak apa-apa, udah aja lah. Ikut, ya akhirnya Mang berangkat ke situ.
Kata Mang, ini Jumat katanya ini pembukaannya jam 10 siang katanya. Mang jam 8 udah datang ke situ. Akhirnya Mang diterima, langsung dikasih tenda untuk stand pameran itu. Langsung Mang di situ nerima penghargaan. Adalah keluarga yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan Mang Duyeh dalam menjalani profesinya hingga kini. 4 dari 8 anaknya bahkan kini serius mengikuti jejaknya sebagai pembuat wayang golek. Sejak mereka kecil, Mang Duyeh memang sudah menanamkan nilai dan idealisme sebagai seniman pembuat wayang. Bukan hanya materi yang menjadi pertimbangan, tetapi idealisme untuk menjadi bagian bangsa yang melestarikan tradisi budayanya. Barudak wayahna dina waktu ieu mah urang teh anu digeluti ke urang masalah wayangnya, wayang golek anu baris ku urang dilestarikeun budaya-budaya urang anu ti awal nepikeun ka ayeuna kasebutkeun warisan budaya Indonesia. Lamun teu diteruskeun ku urang, deuk saha deui anu neruskeun. Lantaran ieu teh urang teh asupna teh bisa asup aset negara bisa. Darantaran ieu teh nomor hiji seni budaya teh. Tah ayeuna barudak kudu ngararti meungpengarora keneh nya. Tah lamun urang anu minat kana wayang berarti urang lebih alus. Generasi muda urang teh atuh lebih maju ulah nepikeun ka katingaleun kudu lebih utama ayeuna. Nah ari niat Bapak anu sakieu alusna anu sakieu nepikeun ka Bapak nepikeun ka bisa mancanegara nya, misalna bisa ka Eropa atuh Bapak bisa ka Jepang bisa kuring Indonesia manya ari maraneh misalna anu neruskeun Bapak deuk saha deui sok teruskeun sing terkun sing tenang tekun kasabaran demi keadilan demi urang teh jang negara Indonesia keneh urang lamun urang maraju bari bener bager jujur kalakuan urang teguh kana taat ka perjanjian urang nyeun wayang teh yen geuningan moal kapetik hasilna lamun urang teu kerna jujur. Nah, kanyaah sayangnya dari orang tua maupun itu ibu maupun itu bapak saya yang mengurus saya dari kecil ya Pak. Ya, bapak itu sosoknya itu baik, terus tegas juga, bener-bener mendidik anak-anak. Mau nurut mau gak nurut sama bapak pasti dididik supaya jadi nurut. Mau bener nggak bener pasti tujuannya itu pengen bener ya Pak. Mempunyai padepokan gede ya Pak. Terus orang tua yang mengajari saya dalam membuat wayang golek yaitu Bapak Duyeh. Semoga hatinya juga ikut senang ya Pak melihat saya yang ingin sukses dari wayang. Wayang memiliki peran yang sangat penting. Wayang merupakan personifikasi dari manusia itu sendiri. Dengan beragam karakter dan latar belakang, wayang adalah cermin kehidupan manusia. Maka dari kisah-kisah pewayangan, kita dapat belajar, mengambil kebaikannya dan membuang keburukannya. Dipersembahkan oleh MCO.